Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warid Masul Albir. Saya berasal dari kelompok 5 reguler 1 dengan NIM 205070200111015. Di sini saya berasal dari program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dengan dosen fasilitator saya yaitu Dr. Julian Wiji Utami, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan. Baik, di sini saya akan melakukan storytelling dan juga review video plebotomi atau pengambilan darah. Baik, sebelumnya, mohon maaf apabila nanti dalam saya, melakukan penugasan storytelling dan juga review video ada kesalahan. Mungkin, mohon maaf karena saya sendiri juga masih belum offline, jadi mungkin, hanya materi saja yang saya peroleh. Baik, untuk yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah yang pertama adalah pengalaman selama mengikuti praktikum daring plebotomi, lalu ada juga hal yang ingin dipelajari lebih dalam dan yang belum dimengerti terkait plebotomi, dan juga prinsip utama prosedur. Baik, yang pertama adalah pengalaman praktikum. Dalam pengalaman praktikum saya yang pastinya saya juga dijelaskan mengenai definisi plebotomi. Definisi plebotomi adalah pengambilan darah vena dengan tindakan mengambil sampel darah dengan menggunakan jarum yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah vena. Lalu selain itu ada juga tujuan plebotomi. Tujuannya yaitu sebagai prosedur pemeriksaan diagnostik suatu penyakit, evaluasi terapi, dan juga monitor kondisi klien. Jadi tujuannya dilakukannya plebotomi atau pengambilan darah vena ini bertujuan untuk banyak sekali ya, karena biasanya di laboratorium itu biasanya untuk mendeteksi suatu penyakit, untuk mendiagnostik gitu agar lebih akurat. Baik, lalu selanjutnya, saya juga lebih mengetahui bagaimana macam-macam vakum container. Jadi vakum container itu ada beberapa jenis, dapat dilihat dari tutupnya ya. Jadi yang pertama adalah merah. Kalau merah itu biasanya tanpa zat adiktif, darah akan beku setelah disentrifuge, digunakan untuk pemeriksaan seperti kimia darah, imunologi, serologi, dan juga bank darah. Lalu ada yang kuning. Kuning itu berisi gel separator untuk memisahkan serum dan sel darah. Lalu yang hijau terang itu berisi gel separator dan antikoagulan litium heparin. Lalu untuk yang ungu itu biasanya berisi ETA dan digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap dan juga bank darah. Lalu yang biru berisi natrium sitrat digunakan untuk pemeriksaan koagulasi seperti PPT dan APTT. Lalu yang hijau berisi natrium dan litium heparin digunakan untuk pemeriksaan fragilitas osmotik dan eritrosit dan juga kimia darah. Lalu yang biru gelap itu berisi EDTA bebas logam digunakan untuk trace elemen, biasanya berisi zinc dan juga koper, merkuri, dan juga toksikologi. Lalu yang abu-abu terang itu berisi natrium fluorid dan kalium oksalat digunakan untuk pemeriksaan glukosa. Yang hitam berisi buffer sodium sitrat digunakan untuk pemeriksaan LED. Lalu yang putih eh, berisi potasium EDTA digunakan untuk pemeriksaan molekuler atau PCR dan BDNA. Lalu yang pink itu juga ada pink, itu berisi potasium EDTA digunakan untuk pemeriksaan imunohepatologi. Lalu yang terakhir itu yang kuning dan hitam berisi media biakan digunakan untuk pemeriksaan mikrobiologi, aerob, anaerob, dan juga jamur. Jadi itu merupakan macam-macam vakum container. Baik, dari ilmu yang saya peroleh juga, teknik lobotomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada butterfly needle. Jadi ini seperti, bisa dilihat di gambar ya, ada di bagian ujung dari, pengambilan darahnya itu ada seperti butterfly-nya itu, sedangkan yang siring itu, seperti biasa, seperti menggunakan siring saja, seperti jarum dan juga, eee spatnya. Lalu untuk vakum thinner ini hampir sama seperti butterfly needle ya, karena biasanya ini sama juga menggunakan butterfly needle. Jadi tidak usah dipermasalahkan karena sebenarnya ya hampir sama sih menggunakan vakum thinner juga yang butterfly needle. Lalu persiapan alat dan persiapan peralatan ini ada beberapa peralatan yang harus kita persiapkan. Yang pertama ada kasa steril, tabung vakum thinner, ada speed dan jarum. Nah, ini kalau kita semisal menggunakan teknik yang siring tadi, jadi kita menggunakan speed dan jarum, lalu ada alcohol swab, ada plester, ada gloves atau sarung tangan bersih, dan juga hand sanitizer.
Lalu, selain itu juga kita membutuhkan tourniquet nih, dan juga perlak dan alas perlak, gunting plester, needle dan holder. Nah, kalau needle dan holder ini biasanya kita gunakan kalau kita menggunakan metode, vacuum thinner tadi ya. Jadi kalau semisal kita menggunakan siring, itu tidak menggunakan, needle dan holder. Lalu, ada label, label ini digunakan untuk saat nanti setelah pemeriksaan, setelah pengambilan darah dimasukkan ke dalam tabung vacuum thinner atau tabung tabung periksa nanti diberikan label, lalu ada juga lembar permintaan lab, ini untuk mendata, kondisi dan yang dibutuhkan laboratorium. Ada sharp container, ini biasanya untuk, membuang, seperti sampah-sampah medis, mungkin seperti jarum, seperti itu bisa langsung dimasukkan ke sharp container. Lalu ada bengkok, bengkok ini seperti, kalau sudah dilakukan praktikum nanti seperti, bekas-bekasnya yang akan dibuang sebelum dibuang itu bisa ditaruh di bengkok. Jadi ada juga antikoagulan jika dibutuhkan, biasanya dicampurkan dalam tabung periksa ya, sebelum jadi habis dikasih di, eee, spet itu bisa langsung ke jadi bisa habis di-spet itu langsung ke tabung periksa, lalu dikasih antikoagulan. Lalu ada bantalan, bantalan ini biasanya digunakan saat, akan dilakukannya pengambilan darah. Jadi, eee kayak biar mudah dan mempernyaman pasien. Lalu ada juga tabung periksa. Nah, ini kalau tabung periksa ini biasanya digunakan, kalau menggunakan metode siring. Lalu mengenai plebotomi. Nah, yang saya peroleh dari praktikum kemarin, saya mengetahui nih, plebotomi ini dilakukan di area vena atau di pembuluh darah vena. Mengapa demikian? Karena memang pembuluh darah vena itu yang paling, mudah dijangkau ya, karena dan juga kalau kita di arteri juga, karena tekanan darah di arteri itu cukup tinggi. Jadi kalau misalnya kita pengambilan darah yang di arteri nanti bisa menyebabkan pendarahan yang cukup berat, yang maksudnya pendarahan banget karena, memang arteri itu tekanannya tinggi, sedangkan vena itu tidak. Jadi, kayak aman gitu digunakan untuk pengambilan darah. Lalu QBT ini, seperti kayak biasanya kalau pengambilan darah itu kan kita di area seperti ini ya, di area siku ini seperti area QBT karena, di situ mudah, areanya tuh mudah dan juga di situ tuh terlihat sekali ada vena-vena yang besar sehingga saat pengambilan darahnya pun menjadi mudah dan juga ringankan rasa nyeri dari klien dan juga, jadi tidak sama seperti kita melakukan, pemasangan infus ya. Kalau pemasangan infus itu kan kita tekniknya itu dari distal ke proksimal ya, dan kalau di flebotomi sendiri itu tidak seperti itu. Jadi meskipun sama-sama pembuluh darah vena, tetapi itu berbeda ya. Kalau, infus itu kita harus memastikan dari area distal terlebih dahulu, baru ke arah proksimal. Lalu kalau flebotomi ini boleh diulangi di tempat tersebut tapi kalau bisa jangan ya, karena ya pasti sakit lah kayaknya ditusuk terus. Jadi, kalau di infus itu, kalau pemasangan infus itu kan kita semisal udah ada, di situ udah tempat pengambilan infus nih, penusukan buat pemasangan infus, jadi nggak boleh dibuat pemasangan infus lagi. Sedangkan kalau flebotomi itu boleh. Jadi, perbedaannya dengan flebotomi dan juga pemasangan infus itu seperti itu tadi. Lalu kontraindikasi. Jadi saya, juga jadi lebih memahami kontraindikasi dari praktikum flebotomi itu, yang pertama adalah area luka bakar, yang kedua adalah area IV kateter. IV kateter ini bisa dimaksudkan adalah pemasangan infus, lalu juga hematoma atau edema. Jadi kalau semisal ada edema atau benjolan itu jangan dilakukan, pengambilan darah di area tersebut. Jadi kita usahakan untuk mencari area lain. Jadi memang tidak harus di QBT juga, tapi memang disarankan tuh di situ karena emang, tempatnya tuh sudah kayak mudah dan juga tidak rasanya jadi kalau semisal di kaki itu juga boleh sebenarnya pengambilan darah di kaki, cuman pasti ada tingkat rasa nyerinya tuh lebih tinggi kayak gitu. Jadi, kita cari area yang aman gitu. Nah, lalu yang poin kedua adalah hal yang ingin dipelajari lebih dalam dan yang belum dimengerti terkait flebotomi. Ini jujur banget, saya sebagai mahasiswa yang masih online dan belum, melakukan praktikum secara offline, saya ingin sekali mengetahui lebih dalam mengenai teknik pengambilan darah yang baik dan benar. Karena takutnya kan dalam teknik pengambilan darah itu kan pasti ada tekniknya kan. Jadi, pengambilan darah di vena itu kita harus menemukan vena yang terlebih dahulu. Jadi kita harus benar-benar menentukan venanya. Nah, kalau semisal kita masih belum mempraktekkannya secara langsung dan,
belum mengetahui ciri-ciri vena yang dimaksud itu bagaimana, kan takutnya nanti malah salah dalam praktikum, jadi curhat ya. Oke, selanjutnya yang poin ketiga adalah prinsip utama prosedur. Jadi prinsip utama prosedur phlebotomi ini adalah prinsip bersih. Kenapa prinsip bersih? Karena prinsip bersih sendiri itu adalah prinsip yang biasanya digunakan kalau semisal kita ini melakukan suatu tindakan yang tidak memiliki tingkat infeksi yang tinggi, semisal kayak perawatan luka, penggantian balutan luka, itu biasanya kita menggunakan prinsip bersih, dan juga phlebotomi ini juga menggunakan prinsip bersih. Kalau prinsip steril itu lebih spesifik lagi nih. Kalau misal prinsip steril itu biasanya dengan tingkat infeksinya tinggi, semisal bekas operasi, atau kalau nggak gitu ya pokoknya seperti IV kateter itu juga termasuk prinsip steril karena memasukkan cairan ke dalam tubuh. Jadi kan cairan itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam tubuh pastinya itu kan butuh sesuatu yang steril ya, bukan hanya bersih. Sedangkan ini kan kita pengambilan darah saja, habis itu kan sudah. Jadi kayak tidak akan mempengaruhi dalam tubuh kita. Jadi prinsipnya itu adalah bersih. Baik, di sini saya ada video phlebotomi, mungkin bisa kita review ya. DynaCare is committed to being Canada's health and wellness solutions leader. Thank you for choosing us to be your partners in care. In this video, we will share with you some phlebotomy best practices. Please follow along in your kit. By following these best practices, you can enhance patient care and reduce pre-analytical errors. We will demonstrate these best practices in Nah, jadi dari video ini kan terlihat banget ya, dari ada step 1, step 2, step 3, dan juga step 4. Yang step pertama itu kita harus mengidentifikasi pasien terlebih dahulu, seperti kita menanyakan identitas pasien, dan juga memvalidasi klien untuk membutuhkan menginformasikan bahwa kita akan melakukan tindakan pengambilan darah. Lalu yang kedua adalah menyiapkan apa yang harus kita siapkan seperti peralatannya, itu kita harus siapkan di step 2 ini. Kalau step 3 ini kita mulai melakukan pengambilan darah sampel itu. Lalu yang step 4 itu kita mempersiapkan untuk dilakukan di pengecekan di laboratorium. Jadi kalau step 4 ini lebih ke bukan perawat ya, tapi mungkin tenaga medis lain yang bekerja di laboratorium. 4 steps. Step 1 is to identify the patient. Step 2 is to prepare for the collection. Step 3 is to collect the sample, and step 4 is to prepare the sample for shipping. To confirm your patient's identity, ask for Ya, jadi yang pertama ini kita harus mempersiapkan persiapan pasien terlebih dahulu. Kita menjelaskan tujuan dan prosedur pengambilan darah vena, lalu menjelaskan apa yang akan dirasakan klien dalam prosedur pengambilan darah vena, menganjurkan klien untuk menarik nafas ketika prosedur telah dilakukan, dan juga jangan lupa untuk memvalidasi identitas klien ya. Jadi agar lebih valid dan sesuai dengan lembar laboratorium yang sudah diberikan. Identifiers, their first and last name, and their date of birth. Ask your patients if they. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menyiapkan peralatan-peralatannya, dan ini persiapan dari videonya ini. Nah, ini menggunakan bantalan yang saya maksud tadi. Ini bantalannya untuk menopang area lengan yang akan dilakukan pengambilan darah. Nah, itu ini menggunakan vakutainer ya. Place your tubes in that order for the collection. The order is important to avoid cross-contamination of additives and to promote accuracy. Ya, jangan lupa untuk ditarik ke atas ya untuk bagian lengannya. Ya, masa dan jangan lupa untuk masang turniketnya. Jadi jangan lupa untuk mengidentifikasi venanya, mengidentifikasi vena menggunakan jari kita. Jadi kalau sudah ketemu, dilepas ya tourniquetnya ini. And then remove the tourniquet.
Put your gloves on for the collection. Nah, yang pertama kita harus menggunakan sarung tangan bersih yang sudah kita sediakan tadi. Sebelumnya kita juga harus mencuci tangan terlebih dahulu yang menggunakan hand sanitizer. In the cotton ball, cleanse the site with 70% alcohol in a circular motion. Start at the middle of the site. Nah, ini menggunakan alcohol to air dry. kasa dengan menggunakan alkohol itu kita fiksasi dengan sirkular, jadi kayak memutar gitu, memutar. Dan oh ya, tadi itu pemasangan torniketnya itu sekitar 7,5 sampai 10 cm di atas lokasi vena yang akan ditusukkan. Jadi setelah tadi kita menggunakan memilih lokasi vena, jangan lupa untuk menggunakan torniketnya itu dengan jarak yang sudah ditentukan tadi. Dan juga pemasangan torniket ini kenapa kalau dilepas, karena memang maksimal itu kalau dari prinsip yang diajarkan oleh dosen saya itu maksimal 1-2 menit. Kenapa demikian? Karena penggunaan torniket ini yang lama nanti bisa menyebabkan peningkatan konsentrasi darah. Jadi peningkatan konsentrasi darah ini apabila darah nanti bisa menjadi semakin kental, dan saat darah menjadi kental nanti saat dilakukan pemeriksaan jadi tidak valid untuk darahnya, sampel darahnya. For 30 to 60 seconds. Select the appropriate needle gauge based on the size of the vein and make sure all connections are secure. Reapply the tourniquet and ask the patient to clench their fist without pumping. Nah, jadi saat melakukan pengambilan darah itu jangan lupa meminta klien untuk jadi tadi sebelumnya itu jangan lupa untuk minta klien untuk menggenggam tangannya supaya kita itu, supaya kita itu bisa menemukan venanya itu dengan mudah dan juga tidak terjadi salahnya penusukan. Nah, ini jadi karena menggunakan metode vacuum thinner, jadi ini menggunakan holder dan juga needle. Jadi tidak menggunakan siring ya, tidak menggunakan metode siring. Jadi. Nah, jadi tadi kan sudah diinstruksikan nih kepada klien, jangan lupa untuk menarik nafas saat dilakukannya prosedur. Jadi supaya lebih rileks juga dan juga lebih akurat untuk hasilnya. Nah, jadi jangan lupa untuk dimasukkan ya untuk itu tabungnya, vacuum thinner-nya itu. Jadi bisa langsung dimasukkan ke dalam holdernya. Dan jangan lupa dilepas torniketnya saat dilakukan penusukan atau pengambilan darah. Nah, ini kita tunggu sampai darahnya itu penuh di vacuum thinner-nya. Habis itu jangan lupa untuk dibolak-balik. Mungkin dibolak-balik ini supaya darahnya itu tidak mengumpal dan tidak ada endapan. Jadi terserah sih, nggak ada aturannya, mungkin bisa 3 kali atau untuk bolak-baliknya. Nah, nanti bisa ganti lagi untuk pengambilan darahnya. Jadi sesuai kebutuhan ya untuk darahnya itu berapa. Jadi tabungnya menyesuaikan. Dan juga cepatnya. Jangan lupa untuk dibolak-balik juga. Nah, setelah dilakukan prosedur, jangan lupa untuk dikasih asa steril tadi dan juga minta klien untuk menekan. Jadi dan jangan lupa untuk dibuang. Betul. Di trash containernya. Nah, lalu jangan lupa untuk menuliskan labelnya. Jadi tadi kan kita sudah menyiapkan label untuk dituliskan mengenai informasi dari klien seperti namanya atau mungkin waktu dari saat kamu melakukan pengambilan darah. The labels cannot cover the expiry date, should not be wrapped around the bottom of the tube. Jadi disesuaikan dengan form permintaan dari laboratorium itu, jadi ya. See the sample inside the container is also recommended. Nah, jadi seperti itu tadi. Jadi kita hanya sampai penulisan tadi, jadi hanya sampai dokumentasi. Jangan lupa untuk melakukan dokumentasi juga kepada klien dan evaluasi kepada klien mengenai perasaan, baik evaluasi subjektif maupun juga objektif. Lalu karena step selanjutnya adalah diberikan ke lab, jadi ini sudah bukan kewenangan dari perawat lagi. Jadi mungkin lebih ke petugas lab.
Jadi itu tadi review video dari phlebotomi saya. Mungkin ini menggunakan metode vacuum tiner ya, bukan metode siring. Jadi kalau metode siring itu biasanya kita tuh pakai spet itu kan, pakai spet. Habis itu kalau memang darahnya udah penuh di bagian spetnya itu, lalu kita pindahkan ke tabung tabung periksa itu tadi yang sudah ada di persiapan alat tadi kan ada tabung periksa. Nah, itu bisa dimasukkan ke tabung periksa lalu ditambahkan antikoagulan kalau semisal dibutuhkan. Jadi tidak menggunakan vakuum. Jadi kalau semisal vakuum berarti memang harus dari awal pengambilan itu vakuum dimasukkan ke dalam molder. Dan jadi sumbernya tadi saya dari SOP pengambilan darah atau phlebotomi dari dosen saya, dan juga dari YouTube di Necker Home Office or Masonmere di Necker yang diupload pada 29 Juli 2016, yang diupload oleh dengan judul Best Practice in Laboratory Collections dengan link sebagai berikut. Jadi sekian storytelling dan juga review video saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga juga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi yang melihat video ini dan juga dapat menilai tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.